manfaatkan transaksi keuangan secara formal, Pak, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau ada cerita pinjol, drama pinjol, itu Ya. pinjol yang ilegal, Pak. Terus kemudian ada juga, selain pinjol juga ada yang lain, Pak. Rentenir masih ada, Pak. Bank 47 ataupun ada. Jadi tolong Bapak Ibu, masyarakat Jawa Timur, kita OJK bersama Dirjen Jasa Keuangan didukung penuh oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota mendorong masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan formal. Bertransaksilah dengan lembaga keuangan formal dan pandai-pandailah tadi, Pak, melihat manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Bang Ayub Bagjo memanai 76 tahun Provinsi Jawa Timur. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Bambang Mukti Riyadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang Sadono. Terima kasih sudah di-invite kepada forumnya Bapak ini, matur nuwun. Nggih, Pak. Nah, dalam rangka 76 tahun Jawa Timur ini, kami akan mencoba melihat dari sisi transaksi keuangan. Karena Jawa Timur ini ternyata tidak hanya melayani Provinsi Jawa Timur dan sekaligus juga melayani Indonesia kawasan timur. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah ini juga terlihat di dalam transaksi keuangan sehari-hari. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Jadi pertama mengenai peran Jawa Timur sebagai hub ekonomi di Jawa Timur, di Indonesia bagian timur maksud saya. Jadi tidak hanya melayani Jawa Timur tapi Indonesia bagian timur. Jadi ini pada masa era pemulihan ekonomi ini di mana ekonomi bangkit termasuk transaksi dengan Indonesia Timur ini terekam jelas di dalam transaksi keuangan khususnya di dalam bentuk kredit, Pak, penyaluran kredit. Jadi seiring dengan pulihnya ekonomi, terutama berkaitan dengan pelonggaran PPKM, transaksi dengan atau fungsi Jawa Timur sebagai hub ke Indonesia bagian timur terlihat nyata, di mana perdagangan juga meningkat, didorong juga oleh peran pemerintah provinsi yang mendorong perdagangan antar pulau. Kita kredit di sektor perdagangan itu meningkat pesat jauh daripada posisi bulan Juli ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dengan tahun sebelumnya. Terus yang kedua juga mengenai industri pengolahan. Jadi dalam fungsi sebagai hub, ekspor antar pulau atau perdagangan antar pulau yang di Jawa Timur adalah dalam bentuk makanan dan minuman, dan ini berkaitan erat dengan permintaan untuk industri pengolahan, khususnya pengolahan makanan dan minuman, dan ini juga tumbuh. Jadi sektor penyerap kredit dalam konteks perdagangan dengan Indonesia bagian timur, yaitu perdagangan besar maupun industri pengolahan meningkat pesat. Ini juga yang berperan mendorong ekonomi Jawa Timur tumbuh 7,05% pada triwulan 2 2021. Tadi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatnya transaksi Jawa Timur dengan Indonesia bagian timur, kredit pada sektor terkait, khususnya perdagangan besar dan juga industri pengolahan meningkat pesat.
dibandingkan dengan triwulan 1 maupun dibandingkan dengan posisi bulan yang sama, bulan Juli tahun 2020. Jadi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi mendorong transaksi dengan Indonesia bagian timur dan terekam jelas pada penyaluran kredit sektor keuangan di Jawa Timur. Begitu, Pak. Itu dibandingkan dengan triwulan 1 atau kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi sudah kelihatan pulih atau belum, Pak? Jadi kalau pertama dengan membandingkan dengan era pandemi, berarti kita flashback ke tahun 2020, itu signifikan sekali peningkatannya, Pak. Dulu sempat minus, sekarang sudah tumbuh dalam besaran di atas 5%. Jadi ini luar biasa sekali seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian dengan triwulan 1, karena ada pola musimannya, Pak. Pada triwulan 1 cenderung naik, tapi triwulan 2 cenderung lebih cepat, nanti triwulan 3 dan triwulan 3 keempat juga akan lebih cepat. Jadi dibandingkan dengan, kalau bicara dengan membandingkan pada era sebelum dan kurang lebih pada pasca pandemi ya, kalau boleh kita ngomong pasca pandemi ya, meskipun masih dalam itu, kita dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat pesat untuk transaksi atau penyaluran kredit di sektor-sektor perdagangan besar maupun industri pengolahan tadi. Nah, jadi seberapa jauh, Pak, ini sebenarnya pandemi ini mempengaruhi transaksi keuangan khususnya di Jawa Timur? Jadi itu kita pernah pada waktu pandemi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional pernah turun, Pak ya, sampai kontraksi minus 2,39. Jadi itu kita juga transaksi keuangan termasuk terutama dalam bentuk kredit, Pak ya. Kalau dana pihak ketiga masih meningkat, tetapi kalau kredit kita juga turun minus signifikan sekali sampai minus 3, sekian gitu. Nah itu ya semua terpukul sekali, terutama sektor UMKM, dan kemudian di situ mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa program termasuk bansos untuk masyarakat kecil, terus kemudian juga ada kredit program seperti kredit KUR dan kredit pemulihan ekonomi nasional. Dan kemudian untuk itu strukturisasi kredit, artinya kurang lebih bagaimana kredit pada khususnya yang UMKM terdampak COVID ini luar biasa sekali, realisasinya juga sudah ratusan triliun di Jatim. Ini juga sangat menolong sektor keuangan maupun nasabah, khususnya nasabah UMKM di Jawa Timur. Jadi sekali lagi pandemi dampaknya sangat signifikan kepada nasabah maupun kepada sektor keuangan sendiri di Jawa Timur, seperti juga di situasi nasional, Pak. Sekarang program-program itu berarti sudah mulai dihentikan atau seperti apa, Pak, ketika ekonomi sudah mulai membaik? Jadi ekonomi sekarang kan relatif membaik, Pak. Jadi kayak misalkan Jawa Timur naturalnya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang pertumbuhan ekonomi nasional 7,07, Jawa Timur masih 7,05. Jadi kalau kita bicara apakah pandemi sudah selesai, ya kita mungkin dari sisi dampak kesehatan sudah berkurang jauh, Jawa Timur sudah kondisinya level 1, yang level 4 juga sudah tidak ada di Jawa, tapi kalau bicara mengenai ekonomi, kita masih bicara mengenai pemulihan, upaya pemulihan, jadi kurang lebih belum recover sepenuhnya. Jadi apakah program itu dihentikan? Sekarang pemerintah tetap pendekatannya spending deficit yang
APBN yang defisit untuk membantu UMKM, dan ini paralel dengan juga kebijakan OJK. Kita juga memberikan kelonggaran kepada sektor keuangan. Tujuannya adalah nanti kepada nasabah, pada sektor real, dalam bentuk perpanjangan restrukturisasi kredit maupun juga keringanan khususnya kalau di perbankan untuk aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi kurang lebih bagi sektor-sektor tertentu diringankan bagi banknya untuk membentuk pencadangan sehingga diharapkan dapat lebih bisa mendorong pembiayaan agar lebih murah kepada sektor real tadi. Jadi kebijakannya masih berlanjut, Pak, khususnya terkait dengan restrukturisasi kredit tersebut. Jadi kemarin minggu yang lalu sudah diputuskan oleh Dewan Komisioner OJK, kita melanjutkan diperpanjang lagi 1 tahun. Jadi kita tetap berharap supaya nanti pemulihan ekonomi ini momentumnya berlanjut. 1 tahun lagi ya. Nah, era pandemi ini ternyata juga membawa membawa manfaat gitu. Artinya transaksi keuangan digitalnya atau virtualnya itu meningkat tajam katanya. Yang dulu disosialisasikan agak susah, tapi otomatis selama pandemi ini mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi virtual. Di Jawa Timur seperti apa, Pak? Jadi memang saya sedikit komen, Pak, tadi memang kalau disebut manfaat ya seperti blessing in disguise. Kemarin ada yang bertanya apakah pandemi ini membawa sepenuhnya dampak atau juga ada manfaat. Ternyata memang terkait dengan keuangan digital, kita seolah-olah dipaksa, dipercepat untuk bisa mengadopsi perkembangan digital di sektor keuangan. Kita juga memantau memang terkait kondisi yang kemarin, transaksi secara digital di sektor keuangan itu meningkat pesat, Pak. Ya, orang sekarang mau pesen makanan pun online. Terus kemudian semua, bahkan dokter pun online. Jadi artinya di situ juga dibarengi dengan mekanisme pembayarannya pun online. Jadi dalam rekaman kita memang transaksi secara digital di sektor perbankan maupun di sektor sistem pembayaran itu meningkat pesat. Masyarakat juga sudah sekarang sudah terbiasa melakukan semua transaksi secara digital. Ibu-ibu mungkin di pinjaman sekarang juga belanja secara digital. Di Jawa Timur meningkat signifikan, terekam di dalam sistem pembayaran terutama di Bank Indonesia secara digital. Dan kemudian kita juga melihat di sektor perbankan penggunaan gadget dan kemudian transaksi finansial secara digital juga lebih sering ketimbang mereka datang ke kantor-kantor bank. Itu yang rekaman kita. Jadi memang betul kondisi pandemi ini ya tadi disebut manfaat, ya mungkin manfaat, tapi yang jelas mempercepat kita untuk mengadopsi, beradaptasi dengan perkembangan sektor digital. Di masyarakat secara umum melakukan itu sehingga overall pemanfaatan keuangan secara digital meningkat pesat pada situasi pandemi seperti ini. Di sisi yang lain, karena transaksi meningkat dalam bentuk digital, juga karena mungkin literasinya belum maksimal, juga banyak masalah, Pak, ya, di transaksi digital ini yang kemudian diadukan oleh masyarakat. Saya kira begitu. Memang ya adopsi teknologi, perkembangan teknologi itu kan seperti dimanapun seperti pedang bermata dua, Pak. Ada manfaat, juga ada mudaratnya, kurang lebih begitu. Jadi ini yang perlu diantisipasi. Bagaimana, apakah kita bisa menyetop perkembangan
teknologi keuangan, teknologi di sektor keuangan termasuk keuangan digital ya nggak bisa. Makanya betul kuncinya adalah literasi keuangan. Kalau sekarang literasi keuangan di Jawa Timur itu ya meningkat pesat Pak. Ada survei nasional itu indeks literasi keuangan di Jawa Timur itu kan meningkat. Ini kita masih punya data 2016-2019. Jadi yang kesini belum dilakukan lagi. Tapi kurang lebih kalau indeks literasi keuangan itu meningkat dari 35,6 menjadi 48,95. Indeks literasi keuangan Jawa Timur itu lebih tinggi Pak dibandingkan indeks literasi keuangan nasional. Itu 2016-2019. Nah, kemudian bagaimana 2019 ke sini? Ya kita terus setiap tahun Pak melakukan berbagai program literasi, peningkatan literasi. Ada program yang sekarang itu satu rekening satu pelajar, namanya program Kejar. Selain itu juga ada edukasi kepada guru. Ini kan mereka strategis Pak untuk bisa menularkan pemahaman mengenai sektor keuangan ini kepada anak didik, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada teman-temannya. Jadi kita melakukan strategi itu merangkul para tokoh masyarakat dan kemudian juga kepada pihak-pihak yang strategis termasuk tadi guru dan kemudian pelajar. Nah, memang peningkatannya belum ada survei yang terbaru, tapi kalau dari program Kejar tadi, kita dibandingkan tahun 2020, persentase pelajar yang memiliki rekening itu meningkat pesat. 2020 57%, sekarang kurang lebih 66,4% tersimpan di 50 bank penyelenggara simpel, namanya simpanan pelajar. Jadi artinya kalau nanti diadakan survei, ya saya berharap itu sangat naik signifikan. Tadi kan naik ya Pak, dari 2016 35,6, 2019 jadi 48,95. Nah, permasalahannya memang betul kata Bapak, selain bagaimana apakah ini optimal pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan optimal atau tidak, itu ada gap Pak antara indeks literasi dengan indeks inklusi keuangan. 2019 tadi kita indeks literasinya 48,95. Jadi yang melek mengenai sektor keuangan secara mencukupi itu kurang lebih 48,95, 49% lah. Tetapi yang indeks inklusinya itu 87,96. Jadi dapat dibayangkan bahwa itu ada gap di situ. Orang yang menggunakan produk keuangan lebih tinggi dibandingkan yang melek. Artinya kemungkinan ya kita punya bertransaksi tapi tanpa punya pengetahuan yang mencukupi mengenai keuangan. Itu gap tadi, betul kata Bapak. Jadi apalagi ketika kita bicara keuangan digital, memang luar biasa Pak. Kita kemarin ada ya kalau kurang lebih drama ya Pak ya. Di Jawa Timur itu ada kurang lebih yang viral itu 2. Nah intinya ya tadi kita nggak mungkin setback menahan perkembangan itu, tapi yang jelas kita bersama-sama meningkatkan literasi keuangan Jawa Timur, termasuk literasi keuangan digital. Dan ini saya terima kasih sekali kepada semua pihak, termasuk terutama Pemprov, Pemkab, Pemkot itu gugup, kemudian para bupati wali kota juga luar biasa mendukungnya Pak. Jadi ini saya bangga sekali dan berterima kasih sekali bahwa kita bersama-sama berupaya meningkatkan literasi keuangan Jawa Timur. Kita menuju Jawa Timur yang well financially literated, kurang lebih begitu, Pak. Pak, kalau dari segi biaya transaksi melalui digital ini lebih murah atau lebih mahal sebenarnya, Pak? Jadi kalau sebetulnya transaksi keuangan digital tuh kalau disebut efisiensi, terutama dalam bentuk biaya, ya seharusnya lebih murah. Jadi kalau sekarang kan mungkin dari biaya, kalau dikenakan biaya di banknya, biaya transaksi, jelas sekarang lebih murah. Dan lebih murah lagi karena kita tidak mengeluarkan biaya mobilisasi. Kita nggak perlu
mengeluarkan bensin untuk ke kantor bank, tidak perlu meluangkan Ya, waktu untuk ya, ya, mengantri. Dan itu ya, saya ya. pikir signifikan sekali, tidak hanya dilihat dari pendebetan biaya untuk setiap transaksi, tapi kita juga harus melihat aspek-aspek yang tadi. Jadi sekarang saya pikir transaksi keuangan digital menjadi sebuah tidak hanya masalah efisiensi, tapi gaya hidup, Pak. Saya pikir begitu. Nah, yang saya maksudkan begini, itu kan ada contohnya kalau lewat ATM itu, orang kan milih-milih. Kalau saya lewat ATM ini biayanya lebih mahal, kalau lewat ini lebih murah. Nah, maksud saya itu ada nggak perbedaan-perbedaan semacam itu? Jadi kalau memang kemarin ya, memang ini kan transaksi ke ATM kan termasuk, mohon maaf, termasuk yang tanda kutip tradisional, meskipun sudah cukup advance, tidak Tradisional. antri Ya, gitu. Nah, terus ya, kemudian BI juga punya semboyan mengenai cashless society. Jadi kurang lebih kita tidak bertransaksi ya, dengan uang kas. Karena uang kas. Jadi ya, sekarang memang dikenakan biaya. Ada pembedaan beberapa bank tergantung bank besar dan bank kecil. Kita tetap mendorong perbankan untuk bisa efisien dalam mengelola itu. Jadi makanya kemarin kan Bapak melihat ada ATM bersama. Jadi tidak satu bank punya ya, platform ATM sendiri, tetapi manfaatkanlah secara bersama-sama dan kemudian kurangi biaya itu. Tetapi secara bersamaan juga kita ingin mendorong masyarakat untuk terbiasa bertransaksi secara digital. Itu akan efisien, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga kepada sistem pembayaran sendiri. Kayak BI kan nggak perlu susah-susah lagi, mohon maaf, bukan susah, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya terlalu besar untuk nyetak uang secara fisik, kemudian mengolahnya, dan kemudian kita juga belum melakukan pengedaran uang kemana-mana, terus kemudian ini cukup ya, semuanya transaksi. Jadi kita melihat ya, biaya yang dikeluarkan untuk transaksi di bank maupun transaksi di ya. ATM mungkin dalam konteks itu, Pak. Ya, mungkin seharusnya malah transaksi semacam itu dapat bonus, Pak ya. Ya nantinya mungkin begitu. Jadi Ya, karena mungkin ya sekarang ATM tetap biaya buat ya, bank, tapi karena masa kita masih beragam, ya kita tetap adakan ATM, kantor bank juga tetap buka. Karena ada orang yang nggak marem, Pak, kalau gajian itu nggak terima duit cash gitu. Harus, kalau sekarang kan kita maunya transfer saja, nggak perlu pegang uang ya, cash, dompet nggak bahaya. Jadi efisien buat semua. Nah, ya. oleh karena itu tadi ya tetap dikeluarkan ada biaya, Pak. Bagaimanapun ATM juga ada perlu pengelolaan biaya pengelolaan dan sebagainya. Oleh karena itu tetap ada biaya. Tapi mungkin nanti ke depan mungkin orang yang transaksi ATM itu jarang gitu ya. Jadi perlu dikasih penghargaan gitu nih, Pak. Ya. Oleh olang paraona ala jere, oleh olang ala jere kamature. Jadi kalau transaksi lalu lintas keuangan, jadi di Jawa Timur ini memang lebih besar, Pak ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi kalau kita mungkin transaksi keuangan itu kan bagian dari dari PDRB. Jadi Ya. kalau di Jawa Timur, kalau kita secara nasional kan kurang lebih 14% lah ya Pak ya dari transaksi perdagangan struktur PDRB, bukan struktur, total PDRB nasional, kemudian PDB nasional kita kurang lebih 40%. Tapi kalau di Jawa kita kan nomor 2 setelah DKI. Jadi ya tetap aja yang besar di DKI, Pak, karena semua kantor bank kan di sana, Pak. Semua transaksi keuangan besar di sana, pasar modal di sana, otomatis jadi terbesar. Jadi kalau secara ukuran ya kita nomor 2 sejawa ini. Ya. Jadi masih kalah dibandingkan DKI. Tapi sebetulnya kalau secara struktur ekonomi, sektor perekonomian secara keseluruhan ya kita sangat berpengaruh untuk Jawa maupun secara nasional. Nah, mungkin ada saran-saran, Pak, kepada pemerintah maupun kepada masyarakat ya, bagaimana memanfaatkan kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi ini. Ya, jadi pertama kita harus menjaga, Pak, momentum pertumbuhan ekonomi ini. Kita bersyukur bahwa upaya vaksinasi yang kita dukung juga, yang industri jasa keuangan juga mendukung, Pak, upaya vaksinasi. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Kita juga harus
bisa memilih katakanlah tadi kegiatan ekonomi yang masih prokes, tetap harus prokes dijaga, sehingga kemudian kita bisa berlanjut pemulihan ekonomi ini. Manfaatkan transaksi keuangan secara formal, Pak, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau ada cerita pinjol, drama pinjol, itu pinjol yang ilegal, Pak. Terus kemudian ada juga, selain pinjol juga ada yang lain, Pak. Rentenir masih ada, Pak. Bank 47 ataupun ada. Jadi tolong Bapak Ibu, masyarakat Jawa Timur, kita OJK bersama Dirjen Jasa Keuangan didukung penuh oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota mendorong masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan formal. Bertransaksilah dengan lembaga keuangan formal dan pandai-pandailah tadi, Pak, melihat manfaatnya. Jadi jangan hanya meminjam terdorong oleh karena keinginan dapat uang secara cepat, tetapi harus melihat manfaatnya. Apapun bentuknya, pinjaman itu harus dimanfaatkan supaya produktif. Yakinlah kalau Anda pinjam 10, harus bisa menghasilkan lebih dari 10 supaya bisa mengembalikan, bisa dapat manfaat. Jadi kita tidak terjebak oleh kaitan utang. Terutama dalam momentum pemulihan ekonomi ini, Pak. Semangat semua orang untuk meningkatkan skala usahanya. Tapi hati-hati, banyak tawaran melalui SMS, melalui berbagai media sosial online. Pilihlah transaksi dengan lembaga keuangan formal. Itu yang selalu kita kampanyekan, Pak. Pak, mungkin nggak bank-bank yang sekarang sudah menjadi konvensional itu membuat program-program seperti yang ditawarkan melalui medsos. Jadi ke depan kalau lembaga keuangan sekarang kan masih di kurang lebih ada batas, Pak. Ini bank, ini pinjol. Tetapi transaksi digital itu kan semakin lama semakin kabur. Sekarang juga banyak bank yang bekerja sama dengan fintech. Financial teknologi. Jadi nanti mereka bisa memanfaatkan berbagai media, Pak. Tetapi kalau kita sendiri, pertama yang jelas penawaran itu harus ada ininya, Pak. Ada code of conduct-nya, ada conduct-nya, Pak. Ada aturan mainnya. Nggak bisa sembarangan kita menawarkan SMS tanpa penjelasan, terus kemudian juga harus diperjelas syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan kemudian nanti tahu-tahu setelah dapat, tapi dipotong biaya provisi ya 20% atau 30%, nggak cerita sebelumnya. Nah itu harus kita punya aturan. Oleh karena itu, saya tadi bilang itu hanya bisa dilakukan, bisa kita kontrol kepada lembaga keuangan yang terdaftar di OJK. Ada bank, ada leasing, dan yang jadi isu sekarang adalah terkait dengan pinjaman online. Jadi kalau yang nggak terdaftar ya kita nggak bisa kontrol, Pak. Itu makanya masyarakat juga harus well-literate, financial literate, supaya bisa membedakan mana yang transaksi beresiko, mana yang tidak. Gitu. Maksud saya kan ternyata pasar pinjol itu kan ada. Nah, kenapa bank-bank yang konvensional ini tidak memanfaatkan metode yang sama, tetapi menjamin lebih aman gitu, Pak? Ya, jadi kurang lebih sekarang pangsanya beda-beda, Pak. Makanya bank pun ada BPR, ada bank umum, bank yang kecil, bank yang besar, termasuk fintech atau pinjol. Nah, pinjol karakteristiknya itu adalah cepat, Pak, transaksinya. Nggak perlu datang, KTP itu cukup telepon, jadi. Tetapi tadi kecepatan dikompensir dengan biaya bunga yang relatif tinggi. Nah, kalau bank itu kan jelas terdaftar dan kemudian punya fungsi pengembangan, Pak.
Makanya bank kita minta restro, kita ikut mengembangkan UMKM, terus ikut kampanye literasi tadi, karena mereka punya tanggung jawab sosial juga. Jadi masing-masing mempunyai pangsa yang berbeda-beda, kurang lebih begitu. Tetapi secara overall, pinjol yang punya karakteristik bunga tinggi tadi juga jauh lebih rendah ketimbang kalau kita ke rentenir, Pak. Oleh karena itu, manfaatkan sesuai dengan karakteristiknya. Apakah bisa nanti bank melakukan fungsi itu ke depan? Bisa, Pak. Bank sekarang kan kita dorong terus mengadopsi teknologi, Pak. Jadi tadi ya mungkin lama-kelamaan juga nanti ATM nggak ada, transaksi uang cash juga nggak ada, kurang lebih begitu. Jadi lama-kelamaan bisa melakukan fungsi itu, tetapi efisiensi pinjol pun sekarang kan efisiensinya mungkin karena skalanya masih kecil, Pak. Kabar terbaru kan dalam situasi pandemi ini juga beberapa platform pinjol di Indonesia, dulu di Cina pada tutup, sekarang juga di Indonesia pada banyak yang tumbang juga. Karena semua tadi ada karakteristiknya. Ada karakteristiknya. Nah, bank apakah bisa melakukan itu? Ya nanti mungkin bisa, tapi yang jelas kan kalau kita ingin mendapatkan manfaat kepada masyarakat yang bilang Bapak tadi, ya seharusnya pakai mudah tetapi bunganya rendah. Ya nanti itu efisiensi kita dorong terus, Pak, melalui konsolidasi perbankan, melalui itu, kalau itu akan bisa tercapai. Tapi kalau sekarang ya, kalau kecil pasti bunganya tinggi, kurang lebih begitu, karena ekonominya kecil begitu. Pak Bambang, saya mau tanya, pemerintah provinsi ini kan punya 2 bank, satu Bank Jatim dan 2 bank UMKM. Nah, sekarang yang Bank Jatim itu apakah satu-satunya bank yang dulu dari Bank Pembangunan Daerah yang sudah IPO, Pak, di Indonesia ini? Kalau yang IPO itu mungkin ada beberapa ya, tapi kalau jelas kita yang terbesar di nasional kan kita jadi ini juga semacam jadi anchor buat perkembangan Bank Jatim. Itu ada Bank BJB, Pak. Dulu BJB, Bank Jabar Banten. Sekarang Bank Jabar. Kemudian gitu. Itu dari sisi beberapa ukuran mereka lebih besar, Pak. Bank Jatim sedang progres untuk mengejar itu. Jadi kita sedang mendorong perkembangan secara fundamental, Pak, ya, tidak hanya secara aset, tapi pemerintah provinsi sebagai pemegang saham pengendali dengan OJK KR4 itu sedang sama-sama membangun Bank Jatim. Ini sudah menjadi komitmen bersama termasuk dengan manajemen Bank Jatim, ayo kita berkembang, ayo kita kejar Bank Jabar Banten, kurang lebih begitu. BPR UMKM pun sedang dalam proses mengembangkan diri. Tapi tadi Pak, memang pengembangan diri juga jangan lupa, ya harus memberikan manfaat yang besar buat masyarakat Jatim, kurang lebih begitu. Jadi ada perimbangan antara kemajuan bisnis dengan kemajuan peran pembangunan Bank Jatim dan BPR Bank Jatim sebagai banknya orang Jatim, kurang lebih begitu. Lalu pembagian perannya seperti apa, Pak, antara Bank Jatim dan Bank UMKM itu? Nah, itu kita bicara seperti tadi, Pak, antara pinjol dengan bank, kurang lebih kan tadi saya bilang bank umum, BPR juga ada pinjol, ada leasing, masing-masing punya pangsa. Nah, kalau kita lihat bank umum, BPD Jatim atau Bank Jatim itu kan bank umum, Pak. Pangsa, nasabah, yang UMKM, diutamakan begitu. Jadi masing-masing punya keahlian dan kemudian pendekatannya juga sedikit berbeda. Kalau kita ingin mendorong Bank Jatim, tentu saja kita bicara tidak hanya, mohon maaf, pinjaman kepada ASN atau pinjaman yang consumer, tapi udah kita bicara mengenai pinjaman korporasi dan kemudian juga menghimpun dana pihak ketiga dari pihak non pemerintah. Jadi kita bicara mengenai efisiensi di situ. Sekarang UMKM ya kita dorong tadi, kita menggarap pangsa-pasar UMKM yang baru. Jadi kemarin pada waktu pameran ditunjukkan bahwa BPR UMKM sudah mulai menggarap pengembangan budaya porang dari sisi hulunya maupun kepada sisi hilirnya dalam bentuk keripik dan sebagainya. Jadi itu pembagian perannya kurang lebih seperti itu. Apakah ada irisan di lapangan? Pasti ada, Pak. Ada irisan di lapangan, tetapi dengan
keahlian masing-masing, pengembangan keahlian masing-masing, mereka akan bisa survive dan malah bisa berkolaborasi, harusnya begitu. Oleh olang paraona ala jere, oleh olang ala jere kamature. Jadi kesimpulannya Bank Jatim itu bank eks pembangunan daerah yang nomor 2 di Indonesia gitu Pak kira-kira. Ya, kurang lebih begitu. Harus jadi nomor 1, Pak, karena visinya harus jadi nomor 1 gitu. Harusnya dari nomor 1. Iya. Iya, gitu. Jatim kok malah jadi nomor 2, harus jadi nomor Iya. 1, Pak. Kurang lebih Nomor gitu. 1. Kalau Bank UMKM itu gabungan dari BPR-BPR di kabupaten kota atau di tingkat provinsi tapi mempunyai apa Pak, semacam cabang-cabang di kabupaten kota gitu atau seperti apa? Jadi kurang lebih melihatnya seperti Bank Jatim juga, Pak. Jadi itu bank milik orang Jatim. Jadi PSP-nya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Iya. Masing-masing punya share saham. Dari sisi kepemilikan begitu. Tetapi dari sisi institusi bisnis, lembaga keuangannya, yaitu tadi lembaga bank yang ada di Surabaya dengan cabang di seluruh Jatim. Melihatnya begitu, Pak. Jadi bukan masing-masing penggabungan, karena ada beberapa juga, Pak, ada masing-masing kabupaten kota juga punya BPR masing-masing gitu. Punya sendiri gitu. Banyak masing kabupaten kota tuh punya 1, 2, bahkan ada yang 3 berarti begitu. Nah, kira-kira kalau Bank Jatim itu Pak, untuk ekonomi Jawa Timur itu seberapa besar perannya? Pangsanya berapa persen kira-kira? Jadi kalau pangsa kredit Bank Jatim itu kurang lebih sekitar antara 7 sampai 8% dari total kredit di Jawa Timur gitu, karena di sini kan banyak juga bank-bank himbara. Tetapi ya kalau kita melihat peran, Pak, penyaluran pertumbuhan kredit Bank Jatim itu selalu lebih tinggi, Pak. Meskipun secara porsi relatif katakanlah di bawah 10%, tetapi secara pertumbuhan itu tinggi. Jadi ini mendorong yang lain untuk bisa kemudian ikut mengimbangi Bank Jatim. Jadi dalam situasi pandemi, contohnya yang kemarin. Kalau kemarin kan situasi pandemi orang cenderung menahan kreditnya ya, tetapi ini Bank Jatim tetap tumbuh, Pak. Itu yang kemudian kalau kita melihat peran itu tidak hanya dari tetapi juga dilihat dari pola pertumbuhannya, terutama ketika dalam situasi krisis seperti ini, Pak. Jadi itu kurang lebih porsi Bank Jatim kepada perekonomian di Jatim. Baik, terima kasih sekali Pak informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi atau rujukan bagi masyarakat untuk melihat masalah-masalah keuangan perbankan di Jawa Timur. Bapak Kepala OJK Jawa Timur, Bapak Bambang Mukti Riyadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan terus melayani masyarakat Jawa Timur di bidang otoritas jasa keuangan. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Bambang. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Matur nuwun. Nggih. Salam sehat selalu. Mari sama-sama kita membangun Jawa Timur dan mendorong momentum pertumbuhan atau perpumulan ekonomi Jawa Timur terus berlanjut menuju kondisi seperti normal sebelumnya. Matur nuwun, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi Pak Bambang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak.